لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Kita bisa sampai ke tanggal 19 Ramadan. Kita bisa terus berpuasa, melaksanakan sholat malam, berdoa, berzikir, membaca Al-Quranul Karim di bulan yang penuh dengan berkah ini. Itu karena bimbingan Allah untuk kita. Di saat kita melihat ada sebagian orang yang tidak berpuasa. Ada sebagian orang yang dengan terang-terangan, tanpa rasa malu, mereka merokok di pinggir jalan, di atas kendaraan. Rasulullah SAW mengatakan, Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Di antara yang dikenal oleh manusia dari ucapan para nabi yang terdahulu. Kalau engkau nggak malu, silakan berbuat semau. Tapi alhamdulillah kita malu. Kita masih takut sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita tetap menjaga ibadah puasa ini. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, ahibati fillah, khususnya teman-teman di Bumiku Mengaji yang tersebar di seantero bumi ini ya, Masya Allah. Kalau kita membaca Al-Quranul Karim yang memang bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, kita akan mendapati banyak cerita di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan mungkin sepertiga Al-Quran itu isinya cerita. Tapi bukan cerita fiksi. Tapi bukan cerita yang hanya untuk pengantar tidur. Namun cerita yang penuh dengan hikmah dan ibrah. Yang seharusnya orang yang menghatamkan Al-Quranul Karim, dia akan memiliki keinginan untuk membaca lagi. Karena keindahan dan kemanisan Al-Quran tidak pernah habis digali. Cerita-cerita yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim sejatinya adalah pelajaran buat Nabi Muhammad SAW. Buat umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan secara langsung di surat Al-An'am ayat 90. Setelah Allah menceritakan tentang nabi-nabi, Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW agar meneladani mereka. Apa kata Allah? Silahkan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Qul la as'alukum alaihi ajra. In huwa illa dzikra lil alamin. Nah, artinya Ustaz? Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat. Subhanallah. Hadza kitabullah. Dzalikal kitabu la raiba fihi.
Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwa. Allah memerintahkan kepada Nabi untuk meneladani petunjuk-petunjuk yang dari para Nabi sebelumnya. Sehingga Allah memerintahkan kepada Nabi SAW, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Wala tasta'jil lahum. Sabarlah engkau. Seperti siapa? Seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Utusan-utusan Allah yang memiliki kesungguhan. Yang memiliki semangat. Juang yang begitu besarnya. Seperti sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Seperti sabarnya Nabi Ibrahim. Seperti sabarnya Nabi Musa alaihissalam. Yang hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam bersama Khadir. Dan seperti sabarnya Nabi Isa alaihissalam. Berkaitan dengan cerita Nabi Musa. Cerita Nabi Musa ini cerita yang paling banyak dalam Al-Quran Karim. Mungkin orang beranggapan cerita Nabi Yusuf itu cerita yang Masya Allah. Nah, cerita itu Masya Allah begitu indahnya. Tapi kalau kita membaca ceritanya Nabi Musa alaihissalam, kita akan melihat ada banyak pelajaran di sana. Oleh karena itu Allah ceritakan di surat Al-Baqarah, yang selanjutnya surat Al-Anbiya, surat Al-Qasas. Terus diceritakan. Sampai di juz amma pun Allah menyebutkan tentang cerita Nabi Musa alaihissalam. Di juz amma yang suratnya pendek-pendek, ayatnya pendek-pendek, di surat An-Nazi'at Allah mengatakan hal ataka hadithu Musa. Allah ceritakan. Karena memang perjalanan yang begitu panjang di dakwah Nabi Musa. Yang sejatinya cerita Nabi Musa ini kelanjutan dari cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga kalau kita membaca cerita Nabi Musa, nanti Nabi Musa itu akan membawa jasadnya Nabi Yusuf dari Mesir. Karena yang pertama kali membawa Bani Israel ke Mesir adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Baik, ahibati fillah. Allah ceritakan tentang Nabi Musa dan Khadir ini di surat Al-Kahf. Yang kita dianjurkan untuk membacanya tiap Jumat. Sehingga seharusnya dapat tuh pelajaran. Tiap Jumat ketemu lagi. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Maka usahakan tatkala membaca Al-Kahfi, siapkan terjemahannya, siapkan tafsir. Kita hanya ingin merefresh cerita ini. Insya Allah semua sudah pada tahu. Adapun Khadir. Khadir itu apakah dia nabi atau dia hamba Allah yang saleh? Pendapat yang lebih kuat dia adalah nabi, utusan Allah juga. Karena Allah memberikan kepadanya ilmu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, Sami'tu Ubay bin Ka'ab. Aku mendengar Ubay bin Ka'ab. Siapa Ubay bin Ka'ab? Yang Sabtu lalu kita membahasnya. Abul Mundhir. Yang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat untuk belajar Quran kepada Ubay bin Ka'ab. Bagaimana Ubay bin Ka'ab ini mendapatkan bacaan Quran dari Nabi SAW atas perintah Allah. Agar Allah membacakan lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab kepada Ubay bin Ka'ab. Jadi Abdullah bin Abbas ini termasuk sahabat yang junior. Sehingga ilmu beliau banyak didapat dari Ubay bin Ka'ab. Yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda. Anda tidak akan cerita semuanya, tapi beberapa potongan yang penting di awal cerita dan di akhir cerita. Bainama Musa fi qaumihi yudzakiruhum bi ayyamillah wa ayyamillah na'ma'ahu wa bala'u. Ketika Nabi Musa alaihissalam sedang bersama kaum, mengingatkan mereka kepada nikmat-nikmat Allah dan bala yang menimpa mereka.
Dan kalau kita lihat di Al-Quran Al-Karim, Allah sering mengingatkan mereka. Bagaimana tatkala mereka itu dulu ya hidup di dalam penindasan oleh Fir'aun, dibunuh bayi laki-lakinya, dibiarkan bayi perempuannya. Bagaimana Allah menyelamatkan mereka. Diingatkan ini. Orang itu kadangkala kalau lupa dengan nikmat yang Allah berikan, akhirnya dia menggunakan nikmat itu dalam kemaksiatan. Atau ketika dia sedang dalam bala, kalau nggak ingat sama nikmat Allah, jadinya mengeluh. Seakan-akan hidupnya penuh dengan bala. Maka Nabi Musa mengingatkan mereka. Wa fi riwayatin qama Musa khatiban fi Bani Israel. Beliau ceramah ketika itu mengingatkan mereka. Dan dalam ceramah itu orang-orang menangis. Dikatakan hatta idza fadatil uyun waraqatil qulub, ketika air mata menetes, hati menjadi lembut. Tahu-tahu ada seorang laki-laki yang berkata, "Ay Rasulullah, wahai Rasulullah, hal fil ardi ahadun a'lamu minka?" Apakah ada di bumi ini orang yang lebih berilmu daripada engkau? Nabi Musa mengatakan enggak ada. Di riwayat lain disebutkan, "Fasu'ila ayyun nasi a'lam." Siapakah orang yang paling alim? Nabi Musa menjawab, "Ana a'lam." Aku orang yang paling alim. Ketika itu Allah menegur Nabi Musa. Karena Nabi Musa tidak mengembalikan ilmu itu kepada Allah. Tidak mengatakan Allahu a'lam. Maka disinilah Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Sesungguhnya ada seorang hamba di antara hamba-hamba Allah di tempat perjumpaan dua lautan. Dia lebih berilmu daripada engkau. Maka di sini Nabi Musa semangat untuk menuntut ilmu. Beliau seorang nabi, seorang utusan Allah yang lebih mulia daripada Khadir. Beliau tetap bersemangat untuk menuntut ilmu. Maka beliau mengatakan, "Ay Rabbi kaifa li bihi, kaifa asilu ilaihi." Wahai Rabbku, gimana aku bisa berjumpa dengan dia? Gimana aku bisa sampai kepada dia? Lalu ceritanya disuruh berangkat. Membawa ikan. Yang disebutkan ikan itu sebenarnya ikan sudah mati. Ikan asin. Nanti ikan itu ketika hidup kembali, di situ nggak akan menjumpai hamba. Singkat cerita akhirnya berjumpalah dengan Khadir. Khadir ini artinya hijau. Dia disebut Khadir karena dia itu pernah duduk. Di belakangnya itu tanah yang gersang. Tahu-tahu tanah itu bergetar menjadi hijau. Ini di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Khadir. Ketika ketemu Khadir, Nabi Musa mengucapkan salam. Assalamualaikum. Tanya Khadir, kok bisa ada salam di negeriku ini? Ini menunjukkan negerinya negeri yang penuh dengan orang-orang kafir. Nggak biasa nih ada orang salam sama Khadir. Maka ditanya, "Man anta? Kau siapa?" Ana Musa. Nih pelajaran pertama. Ana Musa, aku Musa. Tidak mengatakan aku Rasulullah, Musa, Kalimullah. Aku Musa. Kadang-kala kita ditanya, siapa ya? Mungkin ada orang gak kenal sama Syafiq Riza Basalamah. Siapa ya? Oh, Doktor Syafiq bin Riza bin Hasan Basalamah, LCMA. Gak perlu. Katakan namamu. Syafiq. Ini Nabi Musa ditanya, "Man anta?" Qala ana Musa. Aku Musa. Qala Musa Bani Israel. Khadir tanya, Musanya Bani Israel? Qala na'am. Iya betul. Fama sya'nuka. Ada apa kau ini? Sampai ke sini. Maka di sini dia mengatakan, "Jitu
Litu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Aku datang agar engkau ngajarin aku ilmu. Jadi kedatangan Nabi Musa adalah untuk menuntut ilmu. Ini pelajaran lagi buat kita jemaah. Menuntut ilmu itu perlu perjuangan. Perlu rihlah. Perlu perjalanan yang panjang. Kalau memang di negerinya nggak ada ulama. Beda dengan kota Madinah yang penuh dengan ulama. Orang udah tinggal di Madinah udah dapat ilmu. Tapi kita lihat bagaimana ulama-ulama terdahulu. Bagaimana Imam Bukhari mengumpulkan Sahih al-Bukhari. Bagaimana Imam Ahmad mengumpulkan Musnad al-Imam Ahmad. Beliau melakukan perjalanan panjang untuk menuntut ilmu. Dan Nabi Musa pun melakukan perjalanan itu. Dan dia mengatakan, aku datang untuk menuntut ilmu. Agar engkau ajarkan petunjuk yang Allah ajarkan kepada engkau. Nah, kita akan baca di surat Al-Kahfi ayat 66 sampai 69. Nah, sampai ayat 76. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. بارك الله فيك. Musa berkata, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk? Dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Dia Musa berkata, insya Allah akan engkau dapat, aku orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkan kepadamu. Barakallahu fikum. Di dalam cerita Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Musa mengatakan, aku ingin belajar sama engkau. Ilmu yang benar yang diajarkan kepadamu. Maka Khadir mengatakan, ama yakfika anna Taurat baina biyadai? Apa enggak cukup Taurat yang ada bersamamu? Wa annal wahya ya'tika ya Musa. Dan wahyu turun kepada Musa. Artinya ada apa engkau harus belajar sama aku? Ini juga tawaduk, rendah hatinya Khadir. Kemudian dia mengatakan, innaka ala ilmin min ilmillah. Engkau punya ilmu yang Allah ajarkan kepadamu yang aku nggak tahu, kata Nabi Musa. Dan aku punya ilmu yang Allah ajarkan kepada aku yang kau nggak tahu. Artinya Khadir dan Musa memiliki ilmu masing-masing yang Allah ajarkan kepada mereka. Maka Nabi Musa mau belajar. Namun Khadir mengatakan, engkau gak akan sabar. Engkau gak bisa sabar. Ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu perlu kesabaran. Gak sembarangan orang menuntut ilmu. Dilihat dari perjalanan yang harus ditempuh. Yang kadangkala menghadapi guru yang
Ya sebagian temen kalau belajar dulu di kampus ada guru yang killer mungkin ya. Ada guru yang keras, ini tuh perlu kesabaran. Maka Khadir mengatakan kau gak akan sabar. Gimana kau akan sabar dengan sesuatu yang ilmu gak cukup tentang itu. Tentang perkara itu. Betul jemaah. Kita tuh kalau gak tahu ilmunya kita sulit sabar. Ada cerita. Seorang ustadz cerita. Di satu keluarga itu ada nenek yang lumpuh. Nenek itu lumpuh. Kemudian sang ibu nyuruh salah satu putrinya untuk merawat neneknya. Dia yang diperintahkan untuk merawat neneknya. Terus merawat neneknya. Suatu saat anak gadis ini tanya, ibu, kenapa aku yang harus merawat nenek? Kenapa kakak-kakak yang lain gak ngerawat? Kok aku yang harus ngerawat nenek? Ngeluh dia. Neneknya lumpuh. Pokoknya dia yang naikin ke kursi roda apa semuanya. Akhirnya cerita ibunya ini. Nah, engkau yang harus ngerawat nenek. Engkau mau tahu ceritanya? Sini nak. Dikasih tahu dulu. Pernah rumah kita kebakaran. Akhirnya semuanya keluar dari rumah itu. Ibu gendong kakakmu, bapak gendong engkau. Nenek semua turun dari rumah itu, rumahnya tingkat. Sampai bawah. Ternyata yang digendong oleh bapak itu bantal, bukan engkau. Akhirnya nenek itu lari masuk ke dalam. Dia gendong engkau, dia loncat. Karena gak mungkin lagi lewat tangga sudah. Dia loncat dari loteng itu. Kemudian nenek itu lumpuh. Karena menyelamatkan engkau. Akhirnya si anak perempuan itu gak pernah ngeluh lagi. Karena dia tahu yang menyelamatkan hidupnya adalah nenek. Disinilah ketika ilmu itu gak cukup. Membuat orang itu jadi gak sabaran. Dan itu yang terjadi dengan Nabi Musa AS. Khadir sudah mengatakan, kok gak akan bisa. Tapi Nabi Musa akan berusaha. Dan begitulah seorang penuntut ilmu. Tidak boleh putus asa. Gak ada ucapan gak bisa. Yang ada, aku akan berusaha. Nabi Musa mengatakan, satajiduni insyaallah sabir. Wala a'si laka amra. InsyaAllah engkau akan dapat yang bersabar. Nabi Musa gak tahu gitu. Tapi beliau akan berusaha untuk sabar. Maka Khadir mengatakan. Khadir atau Khidir di terjemahannya. Fa ini taba'tani. Kalau engkau mengikuti aku. Syaratnya satu. Jangan engkau bertanya kepada aku. Sesuatu pun sampai aku yang cerita sama engkau. Khadir bicara sabar. Baik. Kejadian pertama. Perahu yang dirusak sama Khadir. Nabi Musa, gimana engkau ini? Udah naik perahu gratis, perahunya dirusak. Maka di ayat 72, Khadir mengatakan, Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabr. Bukankah aku sudah berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan mampu bertahan, bersabar bersama. Lupa Nabi Musa. Akhirnya kejadian kedua. Ketika berjumpa dengan bocah yang lagi bermain, yang tahu-tahu dipenggal sama Khadir, dicabut kepalanya sama Khadir. Kan Nabi Musa melihat kejadian itu. Gimana kau bunuh bocah yang gak melakukan dosa apapun? Khadir. Yang kedua, Nabi Musa bukan lupa. Tapi sengaja. Maka Khadir mengatakan, Qala alam aqul laka. Lebih keras lagi mengingatkan. Kalau di ayat 72, alam aqul innaka. Kalau di ayat ini ditambah alam aqul laka innaka. Bukankah aku sudah mengatakan untukmu bahwasanya engkau
nggak akan bisa sabar bersamaku. Terakhir Nabi Musa mengatakan, ya udah kalau aku tanya lagi, selesai sudah. Menyerah Nabi Musa. Karena memang Nabi Musa ngasih syarat yang ketiga itu. Yang ketiga yang urusan bangunan. Yang beliau hendak bertamu ya. Yang namanya tamu itu biasanya dijamu. Ternyata penduduk kampung itu nggak mau menjamu mereka. Nabi Musa dan Khadir membetulkan bangunan yang hendak roboh. Di sini Nabi Musa ngomong lagi, engkau kalau mau bisa minta upah dari mereka. Nabi Khadir mengatakan, hadza firaqu baini wa baik. Ya udah, ini sudah terakhir perpisahan antara aku sama engkau. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Aku akan ceritakan kepada engkau. Aku akan informasikan kepada engkau tentang hal-hal gimana nih sebenarnya yang engkau gak sabar tadi, tiga kejadian itu ada apa sebenarnya. Rasulullah SAW setelah menceritakan cerita Nabi Musa dan Khadir ini, beliau mengatakan, yarhamullahu Musa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Lawaditu annahu kana sabar. Kita berharap dia itu sabar sebenarnya. Hatta kana yaqussu alaina min akhbari. Supaya ceritanya panjang gitu loh. Ceritanya itu kan terputus akhirnya. Bagaimana peristiwa Khadir itu panjang ceritanya. Tapi gara-gara Nabi Musa nggak sabar, selesai ceritanya. Maka ahibati fillah. Disinilah para penuntut ilmu itu perlu kesabaran. Bahkan kalau kita lihat, manzilatus sabar minal iman. Kedudukan sabar dari keimanan seperti kepala. Ini kita bicara sabaran secara umum ya. Nabi Musa itu subhanallah. Nabi yang sangat sabar. Hanya dalam kejadian tadi, Nabi Musa itu nggak tahan melihat kemungkaran. Itu aja masalahnya. Wa ila bagaimana kesabaran Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Kesabaran Nabi Musa menghadapi Bani Israel. Sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tatkala beliau disakiti oleh salah satu orang yang mengatakan, "I'dil ya Muhammad, berlakulah adil wahai Muhammad." Engkau nggak adil nih, pembagian yang kau lakukan nggak adil. Kejadian setelah Fathu Makkah. Maka Nabi Muhammad alaihissalatu wasallam mengingat Nabi Musa dengan mengatakan, "Laqad udhiya Musa bi aktsara min hadza fasabar." Nabi Musa alaihissalatu wasallam sudah disakiti lebih parah dari ini dan beliau bersabar. Jadi bersabar melaksanakan perintah Allah, bersabar menjauhi larangan Allah, bersabar terhadap musibah yang menimpa. Itu Nabi Musa top. Tapi dalam melihat kemungkaran Nabi Musa nggak sabar gitu. Nggak tahan dia melihat hal itu. Maka di sini kita ambil pelajaran bahwa kita harus bersabar menuntut ilmu. Kemudian pelajaran lainnya berkaitan dengan bertanya. Allah memerintahkan kepada kita untuk bertanya tatkala kita nggak ngerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu ketika kalian nggak ngerti. Sebagian kita jemaah itu nggak mau dikatakan bodoh tentang ilmu agama. Sehingga kadang-kala di majelis itu semua bicara agama. Sampai yang nggak sekolah agama pun bicara agama. Hasilnya apa? Kesesatan. Kesesatan yang terjadi. Allah perintahkan untuk bertanya. Dan kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalatu wassalam datang. Minta kepada Khadir untuk diajarin ilmu. Tapi sang guru mengajarkan adab. Ini adab buat kita semua. Kalau engkau mau belajar sama aku, engkau nggak boleh tanya. Sampai aku kasih tahu. Ketika seorang murid belajar
Dan dia bertanya kepada gurunya. Maka dia ikutin aturan guru. Di sini kalau kita sekolah di pesantren, ikutin aturan sekolah. Hormatin, hargai gurunya. Bagaimana Nabi Musa pun menghargai Khadir. Padahal beliau ulul azmi minar rusul. Beliau berada di langit sana yang paling tinggi, di langit ke-6. Di sana Nabi Musa alaihissalam. Beliau benar-benar hamba Allah yang mulia. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Tapi beliau tetap. Ketika gurunya mengatakan gak boleh tanya, beliau gak tanya. Dan tatkala beliau bertanya, beliau tahu beliau yang salah, beliau minta maaf. Maka tunggulah tatkala kita ini belajar, ikutin aturannya. Kemudian kalau sang guru mengatakan gak ada pertanyaan, jangan tanya, jangan tanya. Sang guru mengatakan gak ada yang memotong omonganku, gak ada yang memotong. Supaya ilmunya berkah. Ini bicara guru, semua guru. Guru Iqra. Mungkin guru yang ngajarkan kita Iqra. A, ba, ta, ja, jiju. Itu guru kita. Harus kita hormati. Rasulullah SAW mengatakan, Laisa minna. Laisa minna. Bukan termasuk dari golongan kami. Siapa? Man lam yuwaqqir kabirana. Walam yarham saghirana. Walam ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan dari golongan kami. Orang yang tidak menyayangi yang kecil. Tidak menghormati yang besar. Ada senior, ada junior. Kadang-kala kita lihat ada senioritas. Ya. Yang merasa senior, ambil bagian. Bukan termasuk dari golongan Nabi, senior yang tidak menyayangi junior. Di pesantren kadang-kala ada yang senior junior. Di perkuliahan ada. Yang junior tolong hargain. Yang senior tolong sayangi. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak mengetahui hak orang yang berilmu di antara. Itu bukan dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka ahibati fillah, kembali ke bab sabar ini berkaitan dengan cerita Nabi Musa alaihissalam. Menuntut ilmu itu perlu kesabaran. Ya, kadangkala berkorban meninggalkan keluarga. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam meninggalkan keluarganya. Beliau berjalan kaki. Menelusuri itu pantai. Kelewatan. Sehari semalam kelewatannya. Balik lagi. Untuk belajar. Perlu perjuangan dan pengorbanan. Al-Imam Sya'bi rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah ditanya. Min aina laka hadzal ilm kullu. Sya'bi subhanallah. Dari mana kau dapat ilmu ini semuanya? Dari mana? Qala binafyi al-i'timad. Dengan menghindari bersandar. Kata dia. Orang yang sandar itu, ya kalau kita lihat dulu di sofa sandar. Orang santai hidupnya. Binafyi al-i'timad. Dia sungguh-sungguh. Wassair fil bilad. Dan berjalan di negeri-negeri. Wasabrin kasabril himar. Wasabrin kasabril himar. Dan sabar seperti sabarnya keledai. Keledai itu sabar sekali. Binatang yang penyabar itu keledai. Dibawain beban yang berat. Ya. Diapain? Dia sabar keledai. Wabukurin kabukuril ghurab. Sabarnya seperti keledai. Berangkat pagi-paginya seperti burung gagak. Burung gagak itu subuh-subuh sebelum yang lainnya burung-burung lain sudah keluar, dia udah keluar duluan. Seperti itu. Dan kesabaran ini modal hidup seorang muslim. Ya, dalam kehidupan, dalam menuntut ilmu. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ.
Barang siapa yang berusaha untuk menahan diri, untuk sabar, maka Allah akan bikin dia penyabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Tidaklah seorang hamba dikasih karunia sama Allah sebuah pemberian yang lebih baik, yang lebih luas daripada kesabaran. Kenapa? Karena penghuni surga itu masuk surga bima sabaru. Karena kesabaran mereka. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Mereka masuk surga karena kesabaran mereka. Salamun alaikum bima sabartum. Dikatakan, malaikat itu mengatakan kepada penghuni surga karena kesabaran kalian. Karena kesabaran. Maka orang kaya butuh sabar, orang miskin butuh sabar. Orang sehat butuh sabar, orang sakit butuh sabar. Semuanya butuh sabar dalam melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan dalam menerima musibah yang menimpa. Maka semoga ya ceritanya sampai di sini. Karena Nabi Musa akhirnya harus berpisah dengan Khadir. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan, ingin sekali kita tuh kalau Nabi Musa sabar. Gimana ceritanya nanti sebenarnya? Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan katsiran. Jazakumullah wa nafa'ana wa iyyakum bima alqaitum minal ayat wa dzikril hakim. Demikian jamaah sekalian, Umiku mengaji. Mudah-mudahan banyak pelajaran dari cerita yang sudah diungkapkan oleh Ustadz kita, guru kita, kepada para jamaah. Kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan terkait dengan tema yang telah disampaikan. Tampaknya belum ada pertanyaan yang masuk di bagian negara Swiss. Kami persilahkan kepada negara yang lain mungkin jika ada pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum. Ini sebenarnya dari Jerman belum ada pertanyaan, tetapi ada pertanyaan yang masuk dari tanah air, tepatnya dari Bekasi. Mungkin boleh Ana bacakan? Tafadhal. Ustaz, Bismillah. Afwan, izin bertanya, apakah benar Nabi Khidir masih hidup? Karena saya pernah mendengar cerita tersebut, ada orang yang pernah melihat beliau memakai baju hidup di Mekah. Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Nggak ada Nabi Khidir. Sudah meninggal dunia. Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwasanya tidak ada orang yang hari ini hidup sampai 100 tahun ke depan masih hidup. Artinya semua orang sejak Nabi menyampaikan sabdanya itu sampai 100 tahun semuanya meninggal dunia. Maka akhirnya sahabat yang terakhir meninggal dunia itulah akhir dari orang-orang yang ada pada masa itu. Di masa Nabi SAW jadi ada orang-orang yang masih hidup kemudian mereka akan meninggal dunia setelah 100 tahun. Itu di masa Rasul SAW. Dan Khidir kalau memang hidup akan menjumpai Nabi SAW. Sehingga Khidir ini jamaah dijadikan sebagai alat oleh orang-orang untuk dapat amalan atau syariat baru. Sampai kadang-kala ada seorang nih yang mengaku ustadz. Ya. Dia lagi berjalan bersama rombongan naik mobil. Tahu-tahu ustadznya ini ngomong, berhenti. Berhenti. Turunin ustadz. Kemudian berangkat ke sawah. Di sawah itu ada petani. Sama ustadz ini petani itu diciumin tangannya. Akhirnya ustadz ini naik mobil lagi. Yang di mobil gak ada yang berani tanya.
Siapa orang itu? Sampai jauh baru tanya, siapa Pak Ustadz tadi? Khadir, kata dia. Khidir, kata dia. Subhanallah. Jadi di mana-mana akhirnya orang itu menyebut Khadir itu ada. Di kampung ana ada Khadir. Sampai ada anak punya kawan tanya, dari mana kau tahu Khadir? Iya, nanti kalau salaman itu jempolnya ini kayak nggak ada tulangnya. Macam-macam cerita itu dibuat. Ahibati fillah. Ingat, kita diperintahkan beribadah dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, lau kana Musa hayyan. Kalau Nabi Musa masih hidup, ma wasi'ahu illa tibai. Ma wasi'ahu illa tibai. Gak ada keluasan bagi dia kecuali mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sehingga rumor yang ada dikatakan Khadir hidup, memang ada yang menyebutkan hal itu, bahwasanya Khadir ini pernah minum dari air kehidupan sehingga dia nggak mati-mati. Itu ada cerita seperti itu, tapi para ulama menjelaskan bahwa tidak ada lagi Khadir. Cerita-cerita itu banyak dibuat ya untuk mengangkat derajat orang itu. Aku berjumpa dengan Khadir. Yang lainnya nggak ketemu sama Khadir. Menunjukkan dia memiliki kedudukan tertentu. Jadi pendapat yang benar nggak ada. Khadir sudah meninggal dunia dan para ulama telah menuliskan buku-buku yang menjelaskan tentang hal itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah, Ustadz. Di sini ada 2 pertanyaan, mungkin untuk mempersingkat. Akan saya bacakan sekaligus 2 pertanyaan, satu dari Swiss, satu dari Prancis. Pertanyaan pertama, bagaimana memaksimalkan ibadah di akhir 10 Ramadan, meskipun pelaksanaannya itu hanya di rumah saja. Terus yang kedua dari Prancis, pertanyaannya, bagaimana, apakah benar sabar itu ada batasnya, dan bagaimana cara sabar terbaik atas kekurangan pasangan hidup? Jazakumullah. Nah, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Kita mau masuk 10 hari terakhir di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-ashr yajtahidu fil 'ashr al-awakhir, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yajtahidu fil 'ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Beliau bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir yang tidak biasa beliau lakukan di hari-hari lainnya. Puncak dari yang dilakukan Nabi SAW ada i'tikaf di masjid. Meninggalkan rumah. Tapi untuk tinggal di rumah Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dikatakan nggak semua orang bisa i'tikaf, iya. Tapi semua orang bisa meraih Lailatul Qadar tanpa i'tikaf di masjid. Dia maksimalkan ibadah di rumahnya. Kalau perempuan di rumahnya punya musola yang dikhususkan buat sholat, memang tempat yang dikhususkan buat sholat, sebagian ulama membolehkan bagi wanita untuk i'tikaf di musola rumahnya, di masjid rumahnya. Udah dia tinggal di situ. Full, kalau memang mau i'tikaf full 9 hari atau 10 hari, ya udah dia masuk ketika matahari terbenam tanggal 20 Ramadan, malam 21 sampai nanti Lebaran. Itu kalau dia mau i'tikaf di musola dia. Tapi kalau enggak, ya maksimalkan. Dia punya target, dia atur waktunya. Dia lihat bagaimana salafus soleh menghidupkan 10 hari terakhir. Sholat malamnya, usahakan panjang berdirinya. Kalau engkau tidak punya hafalan Quran, kau bisa sholat memegang mushaf. Membaca Al-Quran lewat mushaf. Yang panjang, Nabi SAW 1 rakaat bisa 5 juz. Mungkin disinilah kita bisa bersungguh-sungguh. Dan usahakan ketika ngantuk, capek, istirahat sebentar, kalau bisa mandi ya. Jangan sampai malam itu dipakai buat tidur. Atau malam itu dipakai buat begadang untuk hal-hal yang kurang berguna. Kemudian kita bisa memperbanyak doa ya. Seperti yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bagi perempuan yang datang bulan, semua bisa dia kerjakan kecuali urusan sholat. Urusan puasa dia nggak puasa ketika itu. Sedekah bisa dikerjakan, membuat buka untuk orang-orang yang sedang berpuasa. Kita bisa kirimkan ke masjid-masjid.
atau ke tempat-tempat di mana orang sedang berpuasa di sana. Adapun pertanyaan kedua, kalau dikatakan sabar ada batasannya apa enggak? Ya enggak ada batasnya sabar. Tapi bicara suami istri, kadangkala ada istri yang tak tahan sama suaminya. Karena suaminya boleh. Bukan berarti dia bertahan. Dikatakan kau sabar. Enggak, suaminya boleh. Suaminya enggak sholat. Suaminya enggak puasa. Apakah dia bersabar? Kalau dia mampu bersabar terus enggak apa-apa diajarin. Tapi kalau dia enggak, anak kayaknya sudah, anak menyerah. Enggak apa-apa dia menggugat cerai suaminya. Dalam kondisi seperti itu. Akan tetapi seharusnya kita bersabar. Karena memang sabar nggak ada batasannya. Engkau nggak mampu. Bukan engkau nggak sabar, engkau nggak mampu lagi. Tapi kalau bicara kesabaran, kalau mau dibatasin, mungkin dibatasin sama umurnya Nabi Nuh alaihissalam. 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, yang akhirnya Nabi Nuh berdoa minta kehancuran buat kaumnya. Tentang bagaimana kita bisa sabar menghadapi pasangan hidup kita. Pasangan hidup itu punya kelebihan, punya kekurangan. Maka lihatlah kepada kelebihan. Kalau masih banyak kelebihannya, bertahan. Tapi kalau kekurangannya fatal berkaitan dengan agama, maka engkau berusaha untuk memperbaiki. Pemain nggak sholat diperbaikin, tetap nggak mau sholat sudah bertahun-tahun, maka engkau boleh gugat cerai tatkala itu. Tapi kalau engkau tetap ingin memperbaiki, mungkin caramu dulu memberi nasihat salah, ya, tetap bertahan. Kemudian melihat kepada kelebihan ini membantu kita bersabar. Melihat kepada suami yang lebih zalim, itu membuat pasangan hidup, alhamdulillah suami Anda nggak kayak suami fulan. Tapi kalau engkau melihat kepada yang lebih senang hidupnya, maka engkau tidak akan bertahan menghadapi suami. Terus didoakan suami. Tatkala engkau nggak mampu menghadapi suami, hamparkan sejadahmu, minta sama Allah Azza wa Jalla. Kita lihat bagaimana sabarnya Nabi Nuh menghadapi istrinya. Bagaimana sabarnya Nabi Lut menghadapi istri. Hidup ini ujian. Ada yang diuji sama istrinya, ada yang diuji sama suaminya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan. Selanjutnya mungkin pertanyaan akan dibacakan dari Oman pada Ustadz Abu Sultan. Fadhal. Jazakallah khair, Ustaz. Anak bukan Ustaz tapi Ustaz. Apa kabar Ustaz Syafiq? Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan dari rekan di Qatar. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara melatih diri untuk bersabar Ustaz? Jazakallah khair. Barakallahu fiikum. Nah, mahibati fillah. Wa man yatasabbar yusabbirullah. Bagaimana melatih diri untuk bersabar? Barang siapa yang berusaha untuk sabar, Allah akan jadikan dia penyabar. Yang pertama, memperbaiki keyakinan kita. Akidah. Orang yang imannya kuat, dia akan percaya dengan pahala, yakin dengan ganjaran. Orang yang sabar itu akan menolong dia untuk bersabar. Makanya ketika Allah menyuruh bersabar, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Wasabiru, kuatkan kesabaran kalian. Ada sabar kena musibah, sabar melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ada sabar menghadapi orang. Warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Ini, jadi memang keyakinan terhadap pahala buat kesabaran ini membuat orang itu jadi tahan. Yang awalnya mau marah, mau apa, jangan sabar. Yakin bahwasanya ketentuan Allah itu pasti lebih baik. Yakin bahwa Allah lebih sayang kepada dia daripada kedua orang tuanya. Jadi kalau bisa bicara musibah atau apa, kita yakin Allah tuh lebih sayang sama kita daripada kedua orang tua kita.
Sehingga keyakinan ini, keyakinan dengan takdir Allah, keyakinan dengan kebesaran Allah, dengan kasih sayang Allah akan membuat orang bersabar. Yang kedua, ibadah. Salat. Makanya Allah katakan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ketika engkau tidak mampu, maka larikan kepada salat. Bagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulu. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Kata Allah, kami benar-benar tahu dadamu jadi sesak dengan ucapan orang-orang. Nabi alaihi salatu wassalam. Dikatakan beliau itu orang gila, penyihir, dukun. Segala sifat buruk disematkan kepada Nabi SAW. Kenapa apa kata Allah? Bertasbihlah engkau. Jadilah engkau orang-orang yang sujud, salat. Karena di salat itu ada subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la. Sujudlah engkau. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan terus engkau beribadah kepada Allah sampai kematian itu tiba. Maka setelah memperbaiki keyakinan, melaksanakan ibadah, yang ketiga, doa. Tatkala ada musibah yang menimpa, minta sama Allah. Seperti tukang-tukang sihir Fir'aun. Tatkala diancam sama Fir'aun, akan dicincang, kemudian dibunuh, disalib di pohon-pohon kurma. Apa kata mereka? Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, limpahkan kepada kami kesabaran. Ketika musibah datang, kita kadang-kadang nggak tahan. Doa minta kesabaran. Kemudian melihat orang-orang yang telah bersabar. Sehingga kita termotivasi. Nabi SAW diingatkan dengan Nabi Musa. Diceritakan kepada tentang Nabi Ibrahim, bagaimana dibakar oleh kaumnya. Bagaimana ceritanya Nabi Isa, bagaimana ceritanya Nabi Nuh. Ini membuat orang jadi sabar. Oh ya, seperti itu. Maka perlu kita mendengar cerita-cerita, belajar tentang orang-orang yang telah sabar ya. Kemudian melihat kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara musibah, sabar menghadapi musibah. Karena sejatinya nikmat Allah itu lebih banyak daripada musibah yang menimpa. Tapi kita selalu melihat, ya Allah, anak udah jatuh ketimpa tangga, anak ini Ustaz udah kena COVID, di PHK lagi. Engkau punya segalanya, alhamdulillah. Engkau punya tangan, engkau punya kaki, engkau punya kedua mata, engkau punya lisan yang kau bisa curhat, engkau bisa ngomong, engkau punya hati, dan engkau nggak gila, punya akal. Maka di antara yang membantu orang bersabar itu adalah dengan melihat nikmat-nikmat Allah yang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Masih. Iya Pak? Di mute kayaknya. Siap. Afwan. Nah. Jazakumullah. Selanjutnya pertanyaan akan diajukan oleh Ustadz Aslam dari Myanmar. Fadhal Ustadz Aslam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ya Pak Aslam. Ada pertanyaan terkait dengan ucapan Nabi Khidir kepada Nabi Musa di awal pertemuan di ayat 67 dan 68 surat Kahfi, bahwa tidak mungkin engkau bersabar kalau engkau tidak mempunyai ilmu yang mencukupi tentang hal itu. Lalu ilmu apa yang memang menjadi syarat minimal sehingga seseorang memang akan mampu untuk bersabar? Terima kasih Ustaz. Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Orang itu ketika dikasih tahu, umpamanya kalau dikatakan kita ini mau daki gunung. Benar kau mau daki gunung? Iya. Berat loh daki gunung ini. Iya, gimana? Ketika ditanya dijelasin. Seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ilmu ini akan membuat orang itu jadi paham. Oh, seperti itu. Iya, aku akan bersabar. Sedangkan Nabi Musa itu hendak ikut sama Khidir.
Dan Khadir menceritakan ada perkara-perkara yang memang dikatakan kok nggak punya ilmunya tentang itu. Yang Khadir nggak bisa cerita sekarang kecuali setelah kejadian nantinya. Maka disyaratkan sama Khadir pada waktu itu, engkau boleh ikut tapi jangan tanya. Jangan tanya. Nabi Musa nggak tahan. Kenapa Khadir mengatakan engkau nggak akan bisa bersabar? Karena Khadir tahu bagaimana semangatnya Nabi Musa alaihissalam mengingkari kemungkaran. Dia tidak akan pernah mampu melihat sebuah kemungkaran dibiarkan. Bagaimana marahnya Nabi Musa tatkala melihat kaumnya menyembah berhala. Sampai Nabi Harun itu ditarik jenggotnya sama Nabi Musa alaihissalam. Ini karena semangat Nabi Musa untuk beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Kalau bicara ilmu apa untuk para penuntut ilmu kita sekarang kalau bicara. Penuntut ilmu ini ilmu apa sih supaya dia bisa bersabar? Ya dia perlu belajar tentang adab penuntut ilmu. Dia perlu dapat penjelasan tentang bagaimana orang-orang terdahulu menuntut ilmu. Karena ada orang yang masuk pesantren sebulan pulang, nggak sabar dia. Maka perlu anak-anak ini kasih tahu. Di pesantren itu dikatakan umpamanya, pesantren itu ya mau nggak mau engkau harus bangun sebelum subuh. Udah ada di benaknya dia. Engkau mau tidak mau juga harus makannya ngantri. Makannya cuma nasi sama ini. Ketika dikasih tahu itu gimana? Siap, siap. Baru dia masuk. Tapi ketika dia nggak punya kesiapan untuk menghadapi yang di pesantren tadi, dan dia nggak dikasih tahu masuk pesantren, sebulan dia pulang. Maka mungkin itu yang berkaitan dengan ilmu yang perlu diketahui ketika orang mau menuntut ilmu ya. Tentang bagaimana adab menuntut ilmu, bagaimana kondisinya di sana, sehingga dia benar-benar mempersiapkan diri untuk menuntut ilmu. Karena ada hal-hal yang harus diketahui. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah Ustaz. Selanjutnya pertanyaan kita persilahkan dari Jerman, Abu Hanif. Fadhal. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Ini Ustaz ada pertanyaan masuk dari YouTube grup Jerman Mengaji. Pertanyaannya kan singkat, bagaimana kiat-kiat untuk bersabar? Jazakallahu khair. Nah, iya mungkin pertanyaan ini mirip ya dengan yang tadi disebutkan bagaimana melatih diri untuk bersabar sebenarnya. Kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim itu ada kurang lebih mungkin 90 kata sabar ini di dalam Al-Quranul Karim. Karena memang kesabaran itu pahit. Orang itu kalau tidak melihat kepada hasil buah dari kesabaran itu, dia nggak tahan. Bagaimana seorang dipotong kakinya. Tapi tatkala dia tahu bahwasanya dipotong kakinya, engkau sehat nantinya. Memang kau nggak punya kaki. Tapi engkau akan sehat untuk orang yang memang harus diamputasi kaki. Maka kiat-kiat agar orang bersabar ini, tadi kita bicara tentang bagaimana dia memperbaiki akidahnya, keimanannya dengan takdir Allah Azza wa Jalla, keimanannya dengan kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Kemudian dia ketika nggak mampu menahan diri dengan musibah yang menimpa dia, dia larikan ke sholat. Bagaimana Rasulullah SAW idza hazabahu amrun fazi'a ila sholat. Kalau beliau ditimpa satu masalah, beliau larikan ke sholat. Itu cara-cara agar kita bisa bersabar. Kemudian kita tahu jemaah, bahwasanya malam yang gelap gulita, segelap apapun akan diusir dengan datangnya fajar. Maka dalam kondisi kita di kesusahan, di kesulitan, di musibah itu, ingat, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri usra. Ditambah lagi musibah yang menimpa itu akan mengangkat derajat, menghapuskan dosa. Sehingga kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman ini. Apa urusan dia? Urusan dia baik semuanya. Kalau dapat nikmat dia bersyukur, itu baik buat dia. Kalau dapat musibah, dia bersabar dan itu baik buat
Itu mungkin tambahan untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama tadi yang melengkapi pertanyaan yang baru saja ditanyakan. Barakallahu fikum. Jazakumullah Ustaz. Selanjutnya pertanyaan akan ditanyakan dari Belanda. Pak Said, silakan. Jazakumullah khair. Ini ada pertanyaan yang berkenaan dengan pertemuan Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Ustadz, izin bertanya, Nabi Musa pergi dengan pelayannya, Ustadz. Kalau tidak salah, Yahya bin Nun. Yusha bin Pada Nun. saat, Nah. Ya. Pada saat Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, apakah mereka bertemu berdua dengan Yahya bin Nun tadi? Yusha bin Nun. Jazakumullah khair. Nah, wallahu alam bisawab. Apakah Yusha bin Nun setelah itu ikut, sehingga ikut naik perahu, ikut dalam perjalanan itu? Tidak disebutkan. Ana tidak membaca di hadis yang menceritakan tentang perjalanan Nabi Musa dengan Khidir, dan juga di dalam Al-Quran Karim memang diisyaratkan di sana Nabi Musa yang mau belajar. Yusha mendampingi sampai berjumpa dengan Khidir. Jadi wallahu alam apakah Yusha bin Nun ikut dalam perjalanan bersama Nabi Khidir atau Nabi Musa dan Khidir sampai selesai, wallahu alam. Nah. Wafikum. Jazakumullah. Selanjutnya pertanyaan akan ditanyakan dari UIA Abu Appar. Fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan pertanyaan dari salah satu jamaah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya mengenai bagaimana Nabi Musa yang belajar kepada Nabi Khidir sebagaimana penuntut ilmu kepada yang mempunyai ilmu. Apakah diperbolehkan bagi para penuntut ilmu untuk taklid kepada seorang ustadz dalam belajar? Jika diperbolehkan, apakah ada batas-batasnya? Dan jika memungkinkan, mungkin ustadz bisa memberitahu apakah arti dari ulama mujtahid itu? Jazakallah khair. Nah, barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Kalau bicara menuntut ilmu, kita nggak boleh sembarangan. Apalagi di masa yang penuh dengan fitnah. Di mana semua orang bisa berbicara, bisa menyampaikan yang seakan-akan dia orang berilmu. Ustadz banyak sekali. Tugas kita adalah berhati-hati memilih guru. Ketika guru itu adalah guru yang berguru kepada alim ulama yang memang sudah berkompeten dalam bidang ilmu agama, mungkin disinilah dia bisa menjadi standar kita belajar sama dia. Atau kita melihat bagaimana dia menyampaikan, ya, dia senantiasa menyampaikan qala Allah, qala Rasul, kemudian ucapan para sahabat, ya. Nah, bicara muridnya, bolehkah murid ini taklid? Taklid ini agamanya orang awam, bukan penuntut ilmu. Orang awam itu memang taklid. Allah kan nyuruh mereka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang awam itu. Datang ke gurunya, dia memilih dari banyak ustadz yang paling bertakwa, yang paling berilmu, dia jadikan gurunya ini sebagai tempat bertanya. Gurunya mengatakan, makanya kalau kita lihat fatwa para ulama, ditanya Ustadz boleh nggak kayak gini? Nggak boleh. Ya sudah nggak boleh. Kecuali ada orang penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu biasanya kritis. Dia akan tanya, oh kenapa nggak boleh? Soalnya Anda pernah baca seperti ini, seperti itu. Ini penuntut ilmu. Tapi biasanya kalau bicara orang awam itu, ya bertanya. Telepon sama Ustadz, kayak gini-gini boleh nggak Ustadz ya? Nggak boleh. Oh jazakallah khair. Dan ketika kita bertaklid kepada seorang guru yang kita anggap dia itu mumpuni dalam ilmunya, ya kita jangan pindah-pindah nyari enaknya.
Baik dalam bab muamalat,